Halo, nama saya Marini Joko Wiharjo. Saya mahasiswa pertanian Universitas Gadjah Mada. Saya mau nyeritain saat saya divonis terkena COVID-19. Jadi awalnya itu saya melakukan perjalanan bersama orang tua saya dari Lampung menuju Jogja. Jadi saya nyetir dari Lampung ke Jogja dan nyusulin ayah saya yang ada di Jakarta dan ibu saya yang ada di Semarang. Awal saya nyusul mereka tuh kondisinya mereka emang udah nggak fit. Ayah saya demam, ibu saya juga udah demam dari beberapa minggu yang lalu. Sampai akhirnya kita sampai di Jogja dan ternyata kondisi mereka makin drop. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Lampung dan mereka swab dan ternyata hasilnya reaktif COVID. Mereka diisolasi berdua di Rumah Sakit Abdul Muluk di Lampung dan ngedengar kabar itu, saya juga memutusin untuk langsung rapid dan juga swab. Awal saya rapid, kondisi saya bener-bener nggak ada apa-apa, saya nggak ngerasain sakit yang kayak demam, batuk atau apapun itu saya nggak ngerasa sama sekali. Saya rapid ternyata hasilnya reaktif. Di situ saya mulai panik, saya takut dan saya harus nunggu beberapa hari untuk ngelakuin swab dan akhirnya saya swab di Rumah Sakit Bethesda. Dan dari situ pun saya harus nunggu lagi beberapa hari lagi. Saya nunggu sekitar 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu gejalanya pelan-pelan mulai muncul. Mulai dari saya hilang nafsu makan, saya nggak bisa nyium bau apapun, saya nggak bisa ngerasain rasa makanan apapun, semuanya hambar. Dan saya mulai mual, saya mulai batuk. Itu adalah batuk yang paling parah selama saya pernah batuk gitu. Saya nggak pernah ngerasain batuk yang kayak gitu. Itu bener-bener bikin tenggorokan saya tuh kering. Saya sampai nggak bisa berdiri karena saya harus bungkuk untuk batuk dan meluk diri saya sendiri di dalam kosan. Dan sampai akhirnya saya sadar kalau tenggorokan saya tuh udah ngeluarin darah dari batuk saya. 2 hari setelah kejadian itu, Bethesda menghubungi saya kalau ternyata hasil swabnya tuh udah keluar. Waktu hasil swabnya keluar, saya masuk ke dalam ruangan dokter dan dokter bilang ternyata saya juga positif COVID. Di situ pikiran saya kacau karena saya mikir saya akan diisolasi, saya harus ninggalin skripsi saya. Pokoknya saya benar-benar takut di situ. Terus akhirnya paru-paru saya di ronsen dan ternyata udah banyak banget bercak-bercak putih di situ. Saya belum ngerasain sesek yang begitu parah waktu saya dinyatain positif. Dan saya juga minta sama dokter untuk saya nggak mau diisolasi di rumah sakit gitu loh. Karena saya harus ngerjain skripsi, saya punya banyak kegiatan yang harus saya lakuin secara langsung. Tapi mengingat kondisi saya yang saya sendirian, saya nggak punya siapa-siapa di Jogja dan ya udah akhirnya saya mau untuk dirawat di rumah sakit. Saya dirawat di Rumah Sakit Bethesda di dalam ruangan yang kecil. Dan pertama kali saya masuk ke dalam ruangan itu, saya nggak tahu saya harus ngapain. Saya cuma bisa nangis karena saya takut. Dan di situ suster-suster pakai APD yang saya belum pernah ketemu sebelumnya.
Itu mulai masuk ke ruangan saya, pasang infus, ngasih saya obat. Saya juga udah mulai susah untuk ke kamar mandi dengan infus yang nempel terus. Dan obat-obatan yang bener-bener banyak banget yang harus saya minum. Saya ngelakuin swab test itu dengan jarak 1 minggu sekali, karena waktu itu proses nunggu hasil swab testnya agak lama. Waktu pertama kali swab test saya nggak ngerasain sakit, tapi untuk swab test yang kedua, ketiga, keempat itu ada hidung saya agak sumbat, jadi proses swab testnya bener-bener sakit banget. Bahkan suster-suster pun sampai nggak tega mau nge-swab saya waktu itu. Cuman ya mau gimana lagi kan. Dan saya ngelakuin swab test itu hampir 5 atau 6 kalian, baru 2. Dan setelah saya swab ke 5 dan ke 6, akhirnya hasilnya negatif untuk 2 kali berturut-turut dan saya boleh dinyatakan pulang. Saya nggak pernah nyangka kalau ternyata ada bonus sebagai penyintas COVID-19 gitu loh. Saya dapat sanksi sosial yang menurut saya cukup berat buat saya, karena waktu itu di hari ke-10 saya di rumah sakit, saya ditelepon sama ibu puskesmas. Dia menanyakan keberadaan saya ada di mana. Saya bilang, saya ada di rumah sakit. Ibu kenapa baru cari saya? Udah 10 hari. Di hari yang sama, bapak kosan saya juga nelpon saya untuk ngeluarin semua barang-barang yang ada di kosan saya keluar. Saya bingung, saya sendirian di Jogja. Saya masih dalam masa pemulihan. Dan bapak kosan saya nelpon saya untuk ngangkut semua barang-barang saya, karena menurut dia saya akan nularin virus saya ke penghuni-penghuni kosan yang lain. Saya sedih banget sih, sempat marah sama bapak kos saya. Saya bilang pas saya udah 10 hari di situ. Menurut saya nggak ada yang perlu ditakutkan lagi, kalau memang nggak ada juga orang yang positif COVID juga setelah saya positif di hari itu gitu loh. Bapak kos saya juga bilang kalau Pak RT dan Pak RW itu juga takut kalau saya itu nularin ke warga-warga yang lain. Pak RT, Pak RW itu nggak mau kalau saya itu masih ada di kampung itu lagi. Mereka bilang daerah itu tuh jadi zona merah gara-gara saya gitu loh. Di situ saya bingung, saya harus cari siapa, saya harus panggil siapa untuk ngangkutin barang-barang saya yang ada di kosan. Dan saya harus bawa barang saya ke kosan, juga saya nggak tahu harus bawa kemana. Akhirnya bapak kosan saya ngasih saya tempat tinggal yang lain yang jauh dari kampung yang sebelumnya. Dan setelah saya dapat teman yang mau ngambilin barang-barang kosan saya dan mereka bawa barang-barang saya ke kosan yang baru, mereka kaget lihat kondisi kosannya. Kosannya menurut mereka nggak layak untuk dihuni. Nggak layaknya gimana? Nggak layaknya itu karena nggak ada jendela dan nggak ada ventilasi untuk bernafas. Kosannya benar-benar sempit, kecil, cuma bisa untuk tempat tidur aja. Dan setelah barang-barang saya masuk, mereka juga bingung. Kalaupun nanti saya harus tinggal di situ, saya harus tidur di mana, karena kamarnya benar-benar full untuk barang-barang saya aja. Saya juga kaget dengan uang bulanan segitu, saya dikasih ganti tempat tinggal yang menurut saya juga nggak layak gitu loh. Saya masuk pintu itu harus nunduk kepalanya karena benar-benar pintunya pun kecil, kamarnya juga kecil, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi udara. Saya bingung. Dan akhirnya saya ngaduin kasus ini ke ibu puskesmas yang tadi. Saya tanya ke ibu puskesmas, kenapa
kenapa warga masih bisa memperlakukan penyintas tuh seperti itu gitu. Dan Ibu Puskes sendiri pun bingung harus menjawab apa, karena beliau ngerasa beliau sudah melakukan penyuluhan. Saya tanya lagi, penyuluhan Ibu tentang apa? Tentang pencegahan COVID atau tentang perlakuan yang baik terhadap penyintas? Karena itu adalah sesuatu hal yang berbeda menurut saya gitu loh. Terus Ibu Puskesmas sudah meninggalkan saya gitu aja, dia nggak memberi saya solusi untuk nantinya saya harus tinggal di mana. Lalu akhirnya dia memberikan saya kontak gugus kelurahan tempat saya tinggal, dan akhirnya saya kontak bapaknya, dan bapaknya mengkonfirmasi kepada Pak RT dan Pak RW apa benar mereka tuh nggak mau kalau saya tuh masih ada di kampung itu gitu. Dan ternyata memang benar Pak RT dan Pak RW tuh nggak mau kalau saya ada di kampung itu karena mereka ingin melindungi warganya mereka. Terus saya tanya ke Bapak gugus COVID, jadi saya harus gimana Pak? Saya harus tinggal di mana sih? Bingung. Dan jawaban Bapak gugus COVID-nya tuh cuman, ya kalau misalnya warga kampung itu nggak mau nerima kamu, ya kamu harus cari tempat lain. Kamu harus cari tempat lain yang mau nerima kondisi kamu seperti ini. Saya bingung kenapa jadi Bapak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Pak RT dan Pak RW gitu loh, tentang kasus pengusiran saya dari kampung gitu loh. Dan beliau bilang kalau saya tuh nggak pernah dengar kasus pengusiran seperti ini, mahasiswa yang kena COVID tuh nggak pernah diusir seperti kamu. Tapi niatnya saya mengadukan ini, saya tuh mau bilang kalau ya ini loh Pak, saya tuh diusir begitu. Tapi ya berakhir dengan kontak yang terputus, dia udah nggak pernah hubungi saya lagi, dan saya juga nggak tahu mau menghubungi beliau dengan kata-kata apa lagi. Dan di hari saya dinyatakan positif, saya ditanya oleh pihak rumah sakit, saya punya tempat tinggal atau enggak, saya punya teman yang bisa ngejemput atau enggak. Akhirnya di situ saya menghubungi salah satu teman saya, dan alhamdulillah ada yang mau nampung saya sampai akhirnya saya dapat tempat tinggal lagi. Setelah saya sembuh, saya tanya ke bapak kosan saya yang kemarin, apakah saya masih boleh tinggal di situ, karena saya masih mau ngekos di situ gitu loh, dengan status saya yang udah sembuh, udah negatif COVID gitu. Dan ternyata Pak RT dan Pak RW tetap nggak mau kalau saya menginjakan kaki saya di kampung itu lagi. Bahkan mereka pun nggak mau lihat mobil saya tuh lewat di jalan kampung itu lagi. Ya udah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk tinggal yang agak jauh dari perkampungan itu. Sekarang udah saya nggak tinggal di situ lagi. Ternyata yang dapat sanksi sosial seperti ini nggak cuman saya, tapi juga kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya juga dapetin sanksi sosial yang menurut saya lebih berat gitu loh daripada saya. Orang tua saya tuh sampai dimaki-maki dengan teman-teman di kantor, sampai ditunjuk-tunjuk kayak gini. Tapi menurut saya itu udah nggak sopan gitu, apalagi dengan status mereka yang udah sembuh gitu kan. Terus sanksi sosial juga didapetin sama kakak-kakak dan adik-adik saya di rumah. Mereka didatengin oleh aparat dengan cara yang nggak sopan. Mereka ditelepon dengan cara yang nggak sopan, yang bilang buka pintu kamu, saya mau nyemprot rumah kamu, udah kamu nggak usah ngeyel, kamu tuh bawa penyakit di sini. Dan akhirnya malah berujung ribut gitu. Bapak RT-nya di kampung saya juga, menurut saya nggak perlu lah sebenarnya takut yang berlebihan sampai nggak mau ke depan rumah saya, nggak mau menyambangi rumah saya gitu. Itu kayaknya nggak perlu gitu loh. Apalagi dengan status kakak dan adik-adik saya yang negatif gitu loh setelah mereka rapid dan swab. Tapi ternyata Pak RT, Pak RW dan aparat-aparat di kampung saya pun juga
masih takut untuk menyambangi rumah saya dengan status kakak dan adik saya yang seperti itu. Saya pikir pengobatan di dalam rumah sakitnya itu lebih berat daripada sanksi sosialnya. Ternyata ada yang lebih berat daripada pengobatannya itu sendiri.